Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul penjadwalan jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian penjadwalan. Penjadwalan adalah suatu kegiatan perancangan berupa pengalokasian sumber daya, baik mesin maupun tenaga kerja, untuk menjalankan sekumpulan tugas sesuai prosesnya dalam jangka waktu tertentu. Kepentingan strategi penjadwalan jangka pendek. Adapun sebuah kepentingan dari strategi penjadwalan adalah ada 3 penjadwalan, yaitu 1 adalah penjadwalan yang efektif, berarti pergerakan barang dan jasa pada sebuah fasilitas menjadi lebih cepat. Ini juga berarti perusahaan menggunakan aset secara lebih efektif sehingga menciptakan kapasitas yang lebih besar untuk setiap dolar yang ditanamkan. Yang selanjutnya menghasilkan biaya yang lebih rendah. Kedua, adanya sebuah kapasitas tambahan, pergerakan yang lebih cepat dan fleksibilitas terkait menghasilkan pengiriman yang lebih cepat sehingga memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, adanya sebuah penjadwalan yang baik juga berperan pada komitmen yang realistis sehingga menghasilkan pengiriman yang dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu penjadwalan maju dan mundur. Yang pertama yaitu penjadwalan maju. Penjadwalan maju atau forward scheduling merupakan jadwal persyaratan setelah suatu pekerjaan diketahui. Penjadwalan maju digunakan dalam berbagai organisasi seperti rumah sakit, klinik, rumah makan mewah, dan produsen peralatan mesin. Yang kedua, penjadwalan mundur. Penjadwalan mundur atau backward scheduling dimulai dari batas waktu dan penjadwalan operasi yang terakhir terlebih dahulu. Kemudian urutan pekerjaan dijadwalkan satu demi satu dalam susunan terbaik dengan mengurangi waktu tunggu atau lead time untuk setiap barang diperoleh waktu mulai. Selanjutnya, kriteria penjadwalan. Banyak kriteria yang bisa dipakai untuk menilai algoritma penjadwalan CPU. Kriteria yang digunakan dalam menilai adalah: yang pertama, CPU utilization adalah kita ingin menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization akan mempunyai range dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya ia mempunyai range dari 40 sampai 100%. Yang kedua, throughput. Throughput, yang dimaksud dengan throughput, salah satu ukuran kerja adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, throughput bisa menjadi salah satu kriteria penilaian, di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Selanjutnya, yang ketiga, turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah beberapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Selanjutnya, yang keempat, waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau MK. Itu hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Selanjutnya, pembebanan pekerjaan. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Aspek dan dimensi beban kerja. Beban kerja mempunyai 2 aspek. Yang pertama, beban kerja sebagai tuntutan fisik. Kondisi kerja tertentu bisa menghasilkan prestasi kerja yang optimal. Selain berdampak terhadap kinerja pegawai, kondisi fisik juga berdampak terhadap kesehatan mental seorang tenaga kerja. Itu yang dimaksud dengan tuntutan fisik. Yang kedua, beban kerja sebagai tuntutan tugas.
Kerja shift atau kerja malam sering menyebabkan kelelahan bagi para pegawai atau beban kerja yang berlebihan. Beban kerja yang berlebihan dan beban kerja terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap kinerja seorang pegawai. Selanjutnya yaitu diagram Gann. Diagram Gann merupakan alat peraga visual yang bermanfaat dalam pembuanan dan penjadwalan. Nama diagram tersebut berasal dari Harry Gann yang ditemukan pada akhir tahun 1800-an. Diagram Gann menunjukkan penggunaan sumber daya seperti pusat kerja dan tenaga kerja. Ketika digunakan dalam pembuanan, diagram Gann menunjukkan pembuanan dan waktu luang pada beberapa departemen, mesin atau fasilitas. Selanjutnya, metode penugasan. Metode penugasan adalah suatu model yang berhubungan dengan jaringan. Metode ini merupakan model khusus dari suatu program linear yang serupa dengan metode transportasi. Perbedaan metode penugasan dengan metode transportasi adalah dalam metode penugasan, komunitas, kuantitas sebagai pinggir kolom maupun pinggir baris dibatasi hanya sebanyak 1 unit. Pengurutan pekerjaan. Penjadwalan memberikan dasar untuk membebankan pekerjaan pada pusat kerja. Sedangkan pembebanan sendiri adalah sebuah teknik pengendalian kapasitas yang menyoroti masalah pemberian beban terlalu berat dan juga ringan. Adapun aturan prioritas yang paling populer adalah sebagai berikut. 1. FCFS. Yang pertama datang, yang pertama dilayani, di mana pekerjaan pertama yang datang di sebuah pusat kerja diproses terlebih dahulu. 2. SPT. Waktu pemrosesan terpendek, di mana pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu. 3. EDD. Batas waktu paling awal, di mana pekerjaan dengan batas waktu yang paling awal dikerjakan terlebih dahulu. 4. LPT. Panjang itu lebih besar, yang biasanya itu sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Teori kritis. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama berasal dari sosiologi dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori Max Horkheimer menggambarkan teori kritis adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Yang selanjutnya, penjadwalan kapasitas terbatas. Penjadwalan kapasitas terbatas adalah penjadwalan jangka pendek yang terkomputerisasi untuk mengatasi kelemahan sistem yang berdasarkan aturan tertentu dengan menyajikan perhitungan interaktif secara grafis pada pengguna data. Selain pilihan aturan prioritas, saat ini sejumlah FGS juga mengkombinasikan sistem pakar atau teknik simulasi dan memungkinkan penjadwal untuk membebankan biaya pada berbagai pilihan yang berbeda. Penjadwal memiliki fleksibilitas untuk menangani situasi apapun, termasuk perubahan pesanan pekerja ataupun mesin. Data awal untuk sistem penjadwalan terbatas biasanya merupakan output dari sistem MRP. Sistem ini seketika memberikan informasi kepada perencana ketika material dibutuhkan, mengabaikan masalah dalam hal kapasitas, dan output dari MRP dikombinasikan dengan perputaran arsip, batas waktu, kapasitas pusat kerja, peralatan, dan ketersediaan sumber daya lainnya untuk akhirnya menghasilkan data yang dibutuhkan oleh FGS secara efektif.